Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-ayat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus DKM Masjid Rawdatul Jannah Perumahan Grand Sepila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua pengurus mudah-mudahan panjang usia, berkah wal akhirat, dunia wal akhirat, selalu diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa terus istiqomah menggerakkan jamaah untuk senantiasa mengisi waktunya dengan ibadah dan meramaikan atau memakmurkan masjid ini. Alhamdulillah. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah bisa berkenan hadir atas kudrat Allah Subhanahu wa taala di malam ke-20 ya, 20 Alhamdulillah, malam 10 kedua kita masih bisa duduk bersama, dan insya Allah setelah kuntum ini kita akan melaksanakan qiyamul lail atau sholat sunnat tarawih. Bapak Ibu sekalian jamaah rahiman wa rahimakumullah, malam hari ini malam ke-20 sebagai motivasi kita dalam kitab Durratun Nasihin, keutamaan salat tarawih di malam ke-20, di mana Allah memberikan pahala seperti pahala orang yang mati syahid dan pahalanya orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak pernah bolong salat tarawihnya dari malam pertama sampai malam terakhir nanti di ujung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak keutamaan di malam-malam bulan suci Ramadan. Karena ibadah Ramadan ini tidak hanya kita puasa satu hari di siang hari. Ibadahnya harus dilengkapi dengan qiyamul lail atau salat sunat tarawih. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat sunat tarawih, dan melaksanakan puasa di siang harinya, itu dari mulai malam pertama, hari pertama sampai terakhir istiqomah, maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Insya Allah itu yang akan kita dapatkan. Makanya merugi orang yang ketika bulan Ramadan datang tapi tidak memiliki atau tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Salah satunya kesempurnaan puasanya tidak dilengkapi dengan sholat tarawih. Dan pada malam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu buah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Ya'la dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, di dalam hadis itu Rasulullah SAW menyampaikan ini adalah sebuah ancaman barang siapa yang meninggalkan perkara yang disampaikan Rasul ini, maka ancamannya luar biasa. Urul Islami wa qawaidud din. Asas atau pondasi kita
dalam beragama Islam sebagai muslim atau muslimat, salah satu kata Nabi ada 3. Sebagai pondasi dan kekuatan atau pondasi iman, kekuatan Islam kita ada 3, salah satu. Alaihinna, dari salah satunya adalah ususul Islam. Man taraka wahidatan, siapa orang yang meninggalkan salah satu di antaranya, man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha, satu ancamannya kafir. Dalam hadis ini Rasul mengingatkan dan tanbih untuk kita, divonis sebagai kafirun, kafir, halalud dami, bahkan darahnya itu halal. Yang pertama, Shaumu Ramadan. Ini disebutkan poin yang pertama, puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan tanpa alasan atau uzur, maka ancamannya dari Rasul itu kafir, halal darahnya. Jadi jangan sampai kita meninggalkannya, jangan sampai kita meninggalkan bulan puasa, puasa ini, ibadah puasa tanpa ada uzur. Karena yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, yang ditujukan, yang dikhitabnya adalah amanu, orang beriman. Kalau mereka tidak beriman, berarti ya bisa saja mereka meninggalkan puasa. Dan kita bisa lihat, ya, siapa yang kuat imannya diuji di bulan puasa ini, menahan lapar dan haus. Kalau mereka tidak kuat dengan ujian itu, maka mereka tidak melaksanakan perintah puasa ini. Banyak sekarang saya temukan di jalan-jalan, ya, mereka mungkin kepayahan kerja siang sampai sore, akhirnya imannya tergadaikan. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, wassalatul maktubah. Yang kedua adalah sholat yang 5 waktu yang fardu. Kita yang tahu pahala di bulan suci Ramadan, jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun kita kejar. Pahalanya luar biasa. Kita sholat sunnat saja Allah berikan pahala wajib. Apalagi yang wajib Allah lipat gandakan sampai berkali-kali lipat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Jadi tidak disampaikan berapa kali lipat puasa ini Allah berikan pahalanya. Kemudian yang pertama itu tadi syahadat, ya. Nomor 2 shaum Ramadan dan kita maktubah. Syahadat ini sering kita lakukan, sering kita ucapkan ketika kita sholat fardu. Jadi orang yang meninggalkan sholat fardu nggak pernah dia mengucapkan syahadat. Syahadat, kemudian meninggalkan sholat dan puasa di bulan suci Ramadan. Orang yang meninggalkan salah satu di antara 3 ini, maka diponis oleh Rasul dalam hadis ini kafirun wa halalud dami. Kafir dia dan darahnya halal. Kalau berani sekarang menegakkan agama Islam di Indonesia seperti ini, ada orang yang tidak berpuasa, ya, kemudian kalau dia tanpa uzur, darahnya halal itu. Kalau kita lihat hadis ini. Tapi di negara kita juga punya hukum yang memang berjalan. Tapi itulah ponis dari hadis ini, yang mudah-mudahan ini ancaman, ya, ancaman yang sangat luar biasa dari Rasul ketika orang meninggalkan puasa tanpa uzur. Sepayah apapun kita menjemput rezeki Allah, iman kita kepada Allah jangan sampai tergadaikan di bulan puasa. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengisinya dengan latihan ibadah supaya kita lebih kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, tidak panjang kalam saya menyampaikan ini. Mudah-mudahan dari hadis yang disampaikan Rasul ini sebagai pengingat dan motivasi kita agar senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini tercapai untuk kita sekalian. La'allakum tattaqun, kita semua menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala kekurangannya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.